Shalom, perkenalkan nama saya Segen Pasaribu, NIM 2101266, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk ujian tengah semester saya dengan judul Peran Psikologi Pendidikan bagi Pembelajaran. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik siswa dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut, agar lebih efektif untuk mempengaruhi semangat belajar dari siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa menghasilkan semangat belajar yang meningkat. Pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan dan komunikasi kepada anak didik. Pengetahuan tentang psikologi belajar membantu menciptakan suasana yang edukatif dan efektif. Mengapa psikologi penting dalam pembelajaran? Pengetahuan psikologi terhadap peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Psikologi penting dan psikologi pendidikan ini sebagai alat bagi guru untuk mengendalikan dirinya dan juga memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Psikologi pendidikan sebagai ilmu yang meneliti masalah jiwa dan aktivitas psikologi seseorang dalam interaksi dengan pendidikan adalah disiplin yang cukup penting dalam memeriksa masalah yang mengganggu atau yang mendukung jiwa siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan memahami keadaan mental, guru dapat mencari dan berusaha mencari solusi atas masalah tersebut. Sehingga untuk hal ini, sepatutnya seorang guru perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang psikologi pendidikan sehingga pembelajaran dapat lebih dapat secara langsung efektif dan terarah. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan bahkan evaluasi untuk mendapat kualitas anak didik yang lebih baik lagi. Psikologi pendidikan ini bermaksud untuk atau bertujuan untuk proses pembawa atau pengubahan tingkah laku, dengan kata lain, untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, bahkan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia dapat dijelaskan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, bahkan psikomotor. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input dan output. Lalu penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output adalah hasil yang memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi sungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya itu dibimbing oleh pengajar yang baik. Selain itu, psikologi pendidikan juga telah melahirkan prinsip-prinsip pembelajaran, seperti seseorang yang belajar harus memiliki tujuan. Yang kedua, tujuan dilahirkan dari kebutuhan bukan paksaan. Yang ketiga, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Keempat, belajar membutuhkan insting apa yang harus dipelajari dan dipahami. Yang kelima, seseorang membutuhkan bimbingan. Yang keenam, ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi dari diri siswa maupun mahasiswa.
Yang terakhir, guru sebagai motivator, artinya guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus merangsang dan memberikan dorongan serta refreshment untuk membangkitkan kembali gairah dan semangat belajar siswa. Peran guru sebagai motivator dalam pembelajaran antara lain yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa seperti hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dalam kebutuhan siswa dan sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman atau kemampuan siswa. Jangan dilakukan pembelajaran tapi di luar kemampuan dari siswa atau mahasiswa tersebut. Yang ketiga, gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran yang bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, bahkan eksperimen, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang keempat, berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang kelima, berikan penilaian yang terbaik. Yang keenam, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Karena siswa itu butuh penghargaan. Karena penghargaan bisa dilakukan dengan memberikan komentar yang positif. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Sekian yang dapat saya paparkan tentang peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Terima kasih, shalom.